Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya Ivan, dan kita hari ini akan lakukan camping di tempat kemarin saya lakukan solo camping ya teman-teman, yang ada siluman macannya, dan saya bersama adik saya, dan kita akan coba cari tahu fenomena apa yang terjadi kemarin, dan kita akan balas dendam teman-teman. Sampai ketemu di sana, thank you. Ini dengan adik saya, kita di Kumahua, dan dia sedang mau mobil teman-teman. Jadi saya pengen cobain duduk di belakang nih. Mantap tak? Camping lagi nonton bola di belakang, enak banget tuh Kak. Hah? Nggak nyetir, nggak apa, duduk di belakang ya udah kayak supir Grab gue. Oke guys, kita dalam perjalanan menuju ke tempat camping. Bersama adik saya, kita. Aman tah? Aman. Gaskeun? Gas. Assalamualaikum. Air dari mana nih air dari sini? Apa? Dari gunung lah, boy. Masa iya dari pam? Wow. Naik terus ya guys. Iya guys. Kita akan setengah jam nggak nyampe guys. Kita mau menuju ke Goa Macan tak? Goa Macan. Ready ya? Gokil. Mantap. Jalurnya kelihatan kan, hujan. Ini anak pendakian apa anak basket sih? Nah, kanan kiri.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nanti. Jalannya kita lupa nih. Agak kelihatan nih. Nggak kelihatan. Jalurnya. Ntar tak. Serius, Jalurnya nggak kelihatan. hah? Jalurnya nggak kelihatan loh. Kemana loh? Serius, kesana kali. Sana. Yuk, sana. Ini jarang dilaluin orang, jadi nggak ada tapak jalur kelihatan nih. Assalamualaikum. Wow. Tak, hati-hati tak. Banyak batu licin. Fokus ke bawah jalan karena memang takutnya licin. Hati-hati ya, Dek. Jurang guys, treknya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hati-hati, Dek. Tuh, men. Kita ke bawah, men. Oke, kita nyampe di goanya, tak? Ini guanya ini depan bukan? Iya, kayaknya. Oke, hati-hati, tak? Kita udah mau nyampe goanya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kesini, Dek, kayaknya, Dek. Kesini. Bisa? Gue nyium wangi. Hah? Sama ya? Oke, teman-teman, kita udah mau nyampe ke Goa Macan. Assalamualaikum. Hati-hati, Dek. Lubang guanya sebenarnya. Kayaknya sebelah situ depan. Pelan-pelan ya, tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Hah? Ada, tak? Oh, itu. Iya bener, tak? Ke atas, tak? Oke. Awas, hati-hati. Assalamualaikum. Itu terus depan sana. Oke. Ini ke atas ya? Iya. Itu, Kak. Kayaknya lesannya bisa nggak? Turun ini. Hah? Turun. Iya, maksudnya lihatnya dari sini depan ya? Lihatnya dari depan, oh enggak ya? Lewat situ tuh atas. Oke, guys. Oh, oke itu. Oh, lihat sini, tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, teman. Astagfirullahaladzim. Ada dengar suara. Lu dengar gak? Lu maju. Ini. Hah? Kayaknya
Nyari. Astagfirullahaladzim. Ini mah nggak bisa buka cam lokasi begini. Kita cari di bawah aja deh, yang dekat. Astagfirullahaladzim. Lu dengar kata? Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Gue denger di dalam sini tak. Akses masuknya juga udah susah ya. Diam dulu. Lu dengar tak? Astagfirullahaladzim. Ada lemparan guys. Tapi nggak tahu dari mana. Hadir. Assalamualaikum. Oke. Oke. Akses bawahnya ke sana ya. Iya. Duh. Sampai gemeteran dong kaki gue. Enggak, gue ngerinya longsor juga kan habis hujan tak. Oke teman-teman, nanti malam ya kita akan coba lakukan. Lu dengar gak sih? Hah? Astagfirullahaladzim. Kayaknya dalam sini tak? rada-rada ini juga deh. Dalam sini beneran. Namanya juga nggak terjamah orang ya, lihat semak belukarnya. Nggak tahu di dalamnya apa. Penasaran juga. Bentar dong. Oke guys, di belakang ini kita berada di Goa Macan. Ya memang di sini penunggunya adalah 2 macan teman-teman. Ini adalah lanjutan dari camping saya kemarin dan akhirnya kita bisa menemukan goanya teman-teman. Nah nanti malam kita akan coba lakukan explore di sini dan oke, tak jadi memang. Lu denger nggak? Kayak ada yang ngintip itu di lubangnya. Oke teman-teman, adik saya Uta, The Real Indigo teman-teman. Jadi saya ngajak dia ke sini satu supaya Uta juga bisa tolong ngejagain saya ya, dan juga memang Uta bisa coba lakukan interaksi ataupun bisa melihat atau menceritakan apa yang dia lihat teman-teman. Oke tak, mungkin lo mau sedikit cerita tentang aura yang ada di sini tak? Tadi sih lebih ke dari awal jalur ini ya, jalur trekking kita kayak ngelewatin curug kecil ya tadi ya, curug kecil. Di situ, ntar dulu ya, kaki gue masih gemeteran nih. Asli gue juga capek banget. Jadi di curug itu kita kayak disambut perempuan 2 orang gitu, dan pakaiannya cantik banget. Tapi yang satu agak dewasa, tapi yang satu tuh agak malu-malu gitu. Gitu. Tapi memang kita udah minta izin, sambutannya juga baik gitu. Selama kita nggak berbuat yang aneh-aneh di sini ya, silakan aja. Oke. Tadi Uta sempat nyari di Google teman-teman. Jadi Uta menemukan bahasa Sunda halus yang kita nggak tahu artinya. Sampai kita nanya ke orang Sunda pun nggak tahu. Betul, sampai kita nanya ke orang Sunda pun nggak tahu teman-teman. Nah oke, tak mungkin lo bisa sebutin apa yang dikatakan penunggu di sini. Ya tadi itu coba buat minta izin gitu kan. Coba minta diizin, terus jawaban kalau Sunda kasar ya gue masih rada ngerti lah ya, karena sama sesebaya tuh masih ngomong Sunda gitu kadang. Cuma kalau bahasa lemes nggak tahu ini bahasa apa gitu ya. Yang gue nggak ketangkep tuh arti kata widi. Jadi setelah tadi coba kita cari-cari tahu, tanya ke orang sekitar juga, ternyata nggak tahu, malah justru orang Sundanya sendiri. Ternyata pas searching di Google tadi kan sempat dapat sinyal sebentar ya, langsung ternyata widi itu izin gitu bahasa Indonesianya. Jadi mungkin itu bahasa Sunda yang cukup halus banget gitu ya. Makan halus banget gitu ya, karena kita kalau ngomong orang Sunda ngomong izin ya izin aja gitu kan. Ini sampai ngomong widi gitu. Jadi intinya kita udah diizinin gitu. Jadi mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal aneh di luar kendali kita ya. Amin. Ya maksudnya kalaupun memang ada satu bentuk fenomena nggak masalah. Yang penting keselamatan jiwa kita aman teman-teman.
Nah itu aja sih yang kita minta. Ya tadi paling kita dengar suara-suara memang agak aneh ya. Ada yang kerekam kamera, ada yang juga enggak ya. Tadi mungkin nggak tahu yang masuk di kamera yang mana. Emang beberapa kali kita sempat dengar suara kayak maung atau macan nih. Ya tadi kan sempat waktu kita jalan itu teman-teman kan ada yang nggak kerekam karena kita sambil cari jalan. Nah kita nggak dengar emang ada suara auman macan, tapi kita coba positif aja teman-teman. Oke, berarti kita lanjut aja turun ke bawah, teman-teman. Kita akan coba liatin ke bawahnya jalurnya seperti apa. Oke tak, kita lanjut ya. Yang penting kita udah ketemu. Nih teman-teman, ini bukan baru jam ya, ini jam 10 kita kemalaman teman-teman. Ya, oke kita lanjut langsung ke bawah. Oke mantap. Teman-teman bisa lihat ya, ini curam sekali ke bawahnya teman-teman. Banyak batu-batuan dan kita start untuk turun. Ayo tak. Bahkan nyari jalurnya agak-agak lupa ya. Sana. Assalamualaikum. Pamit. Tak, ini lumut, hati-hati. Dulu nginjek semut, kasihan tak. Maaf semut. Astagfirullahaladzim. Ayo tak. Sini kayaknya. Iya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sepatu lu nggak licin kan tak? Enggak. Sepatu mah aman. Aduh, gawat guys, jalurnya guys, semak-semak. Nah ini baru nemu jalan batu nih. Oke, lanjut lagi nanti ya. Gue juga sambil megang kamera, terus jalurnya turunnya agak licin, agak ngeri juga. Ya teman-teman, lanjut lagi nanti. Kita mau cari spot buat campingnya dulu.
Nggak dengernya suara beras. Masih dulu dikit. Hilang lagi. Burung kali itu cuma satu. Mana? Cewek kali ya, cakep. Kita makan? Makan. Oke teman-teman, alhamdulillah masakannya udah jadi. Dan khusus malam ini Uta yang masak teman-teman, karena memang tadi pas di jalan Uta request mau masak teman-teman. Nah kita mau cobain nih masak apa lagi? Masakan Uta teman-teman. Kita makan dulu. Selamat makan teman-teman. Tawarin Teman-teman, jadi teman-teman guys. Guys, kita makan dulu ya guys. Oke, selamat makan. Lapar berat. Perasaan nasinya dari panas sampai dingin tak.
Oke, saya lanjut makan dulu teman-teman. Mantap. Oke tak ya, udah siap ya tak? Teman-teman kayaknya udah lagi izin lagi karena memang udah 1:30 dan menurut Uta dari tadi tuh kita harusnya udah selesai teman-teman, udah pada nggak ngizinin karena ini lagi rame-ramenya ya. Oke, langsung explore aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Guys, ini terjal banget jalannya dan batu-batuan semua. Gue tiba-tiba deg-degan tak, awas tak. Oke teman-teman, kita tak, kayaknya kita nggak kesini deh tak. Hah? Kesini nggak sih? Kesana tak? Kesana. Terlalu ini terjal. Jangan dipaksain bro. Kayaknya ini deh. Ini bukan. Oke teman-teman, itu udah kita lihat ya guanya. Kita akan coba ke sana. Sini. Astagfirullahaladzim. Lu denger tak barusan? Kita lanjut ya. Astagfirullahaladzim. Dengar tak? Situ tak? Astagfirullahaladzim. Hadir. Lu kenapa sih? Lu denger nggak? Sebenarnya kan kita udah nggak diizinin ya. Oke. Jadi kondisinya beda sama ke. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kalau dilanjut juga agak bahaya. Kondisinya beda sama tadi kita awal kesini.
Kita kesini kan masih jam berapa tadi ya? Jam 9.10 ya? Jam 9.10. Iya jam 10. Tadi kan sempat lihat jam. Ini kayaknya udah, emang tadi dari awal dibawa udah izin, sebenarnya udah nggak dibolehin. Sorry. Ya ini pasti begini dampaknya kalau kita ngelawan gitu. Oke. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sebelah sana terus tak. Hah? Kayaknya ceritanya juga nanti di bawah aja. Tapi sebentar liatin aja guanya kali tak. Ya boleh. Ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oke teman-teman, ini goa ya, goa Macan Putih tadi, dan sudah banyak ilalang. Astagfirullahaladzim. Ini emang udah hampir nggak ada orang kesini gitu. Dan sudah beberapa kuncen minta ini dibuka tapi belum diizinin tak. Dan kemarin gue sempat ada fenomena tapi gue nggak di sini, dan itu gue benar-benar kabur. Akhirnya gue memutuskan untuk balik. Mau alami. Hah? Udah tak? Oke. Teman-teman, keadaannya udah nggak kondusif. Allah Akbar. Dari tadi tuh kita udah dengar sesuatu yang udah nggak enak teman-teman. Dari proses masak, tak, gue merinding tak. Pelan-pelan tak. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin. Pelan-pelan tak. Ini tadinya juga mungkin bangku buat ini ya, orang istirahat ya, tapi udah lama orang nggak pernah ada yang kesini. Oke. Jadinya udah. Kalau gue sih nggak. Oh iya sih, ini emang kayak bangku ya. Dan ini juga teman-teman sempat ada longsor di sini. Makanya tadi sebenarnya kalau sampai sempat hujan deras nggak berhenti, kita nggak boleh teman-teman kesini. Nggak dikhawatirkan. Nah, itu longsorannya tuh teman-teman bisa lihat dari atas. Nanti kita lanjut cerita di bawah. Awas ya dek, awas dek. Oh, tak. Gue ngeliat sekelebat tak. Apaan ya tak? Hitam ya? Iya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Tak, gue merinding itu. Mata merah ketangkap kamera nggak ya? Di sela-sela itu tak? Nah itu yang nungguin goanya. Emang dari tadi. Hah? Duh, sumpah gue merinding parah. Tuh. Tapi kita juga udah mohon izin. Cuma ini kayaknya udah bukan jamnya lagi untuk kesini gitu. Jadi sebenarnya kita dilarang, cuma kita nekat aja. Oke. Tak, tapi tadi lu denger nggak tak suara yang gerem tak?
jelas banget, banyak. Hah? Banyak, kayaknya banyak suara banget gitu. Cuma nggak tahu ketangkep kamera atau enggak. Kalau bukan suara binatang, kalau suara binatang kita biasa denger ya. Osta. Kaget gue, ini apaan ya? Putih-putih. Karung ya? Hah? Karung. Tuh. Ya Allah. Serem banget sih sumpah. Oke teman-teman, saya fokus ngeliatin ke bawah karena ini licin ya. Kita udah mau deket tenda nih, dan kita coba ceritain apa yang dirasain teman-teman. Oke teman-teman, saya balik dulu kameranya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah selesai explore teman-teman. Memang tadi beberapa kali kita mendapatkan fenomena di saat kita berangkat dan saat kita explore ya. Waktu mencari goa tadi kita ada mendengar beberapa kali suara geraman teman-teman. Nah terus juga memang ini adalah tempatnya, adalah tempat dimana saya solo camping sebelumnya, dimana saya diganggu dan ada juga suara seperti geraman, tapi waktu itu saya menganggapnya adalah itu suara babi teman-teman. Nah hari ini kenapa saya ngajak Uta adalah karena saya ingin ada perlindungan ya, karena memang adik saya ini indigo teman-teman dari kecil, dan memang dia ada keturunan dari kakek saya, dan saat ini kita mau coba dengerin nih apa sih yang Uta rasakan di sini teman-teman, karena banyak banget menyita waktu kami saat pembuatan video. Fenomena-fenomenanya, ada interaksi yang Uta rasakan sampai saat ini Uta juga sebenarnya tepar ya, tangannya udah sakit banget seperti ada yang menggelayu teman-teman. Nah oke Tak, mungkin Uta mau langsung cerita aja Tak. Ya sebenarnya dari awal kita buat video ya tadi kita mulai hunting untuk cari goanya di mana, sebelah mana gitu kan. Tadi sempat agak bingung juga kemana-kemana, cuman banyak memang yang sekelebat ya, wajar lah di tempat begini ya gitu. Cuma yang memang merasa diganggu banget itu ya saat kita dari mulai kirim tenda ini loh. Iya. Dari mulai ngecamp gitu, mungkin banyak yang nggak ke-record video juga, ada fenomena suara-suara. Kayaknya tuh banyak apa ya, sekitar nih kayak mau ngomong sesuatu gitu ke saya, akhirnya ya saya tahan dulu sampai kita waktunya explore. Tapi ya sayangnya begitu explore sebenarnya kita awalnya udah nggak diizinin karena kita lama buat apa ya, lama prepare semua segala macam sampai kita makan gitu kan. Betul tadinya kita sebenarnya udah diizinin teman-teman, cuman aktivitas kita itu sudah melewati waktu, istilahnya waktu yang diizinkan oleh mereka gitu, udah terlalu lama gitu loh. Cuman karena jujur saya yang memaksakan Uta untuk terus lanjut, karena maksudnya jangan sampai ngegantung. Tadi sih Uta udah nggak kuat teman-teman, harusnya Uta juga bilang udah kita nggak boleh lagi, tapi saya paksa Uta dan alhamdulillah Uta mau. Tapi ya akhirnya sekarang dia ngerasa tangannya sakit teman-teman. Oke, terus ya jadi ya karena akibat dari kita ngelanggar peringatan itu gitu kan. Jadi begitu kita nyampe di atas tadi, mungkin yang ada bebatuan itu gue sempat berhenti kan ya, sempat berhenti gitu. Kita memang karena dihalangi, kita memang dihalangi, seakan-akan kita udah memang nggak boleh ke area situ lagi, gitu. Udah nggak boleh ke area situ, minta izin sebentar pun ya sampai nggak dikasih. Ya udah akhirnya emang dari awal kita bikin video ini gue izinnya memang nggak lama gitu, nggak sampai selarut ini, cuma kita nggak tahu ya banyak kejadian-kejadian. Akhirnya setelah kita terabas masuk sampai ke depan gua itu lagi gitu, nah itu memang ada sosok yang nunggunya banyak, nggak cuma satu.
penunggunya banyak. Kemudian tadi mungkin lu sempat ngeliat yang tadi matanya merah gitu. Nah, itu salah satu bentuk. Tapi nggak tahu kerekam kamera atau enggak ya. Tapi lu lihat kan? Iya, ngelihat memang dari awal itu gua itu di sekelilingin pintu masuk gua itu memang dijaga. Memang dijaga. Nah, gua dapat cerita yang di awal gua bilang gua tuh ketemu disambut perempuan 2 orang itu loh. Yang satu agak dewasa, yang satu cuma agak-agak malu, ngebuang muka. Ngebuang muka. Nah, ternyata mereka ini meninggal di dalam gua. Serius? Ya, mereka meninggal di dalam gua. Jadi dulu itu di sini memang dia apa ya, kembang desanya lah ya. Kembang desanya, kemudian sama pemimpin sini yang kebetulan mungkin agak jahat ya kalau agak jahat. Ya, dia terbunuhnya di dalam gua ini. Tapi yang malu-malu ini, yang terbunuh ini yang benar-benar apa ya, disiksa atau sampai bisa dibilang bisa diperkosa lah. Kalau sampai di dalam gua ini gitu. Akhirnya dia tuh sampai apa ya, sempat nggak ditemuin berhari-hari. Makanya kenapa dari awal gua disambut sama mereka tuh pengen nunjukin. Berarti yang kedua macan putih itu jangan-jangan itu tak, karena memang ceritanya ada 2 macan putih, yang satunya gede, yang satunya agak kecil. Ya mungkin mereka bisa menyerupai itu kan. Bisa menyerupai itu. Gitu. Cuma ini mah yang gua dapat aja ya, visual gua gitu. Jadi memang mereka itu dibunuhnya di situ sama yang memang dulu berkuasa di sini, gitu. Dan itu tuh sampai nggak ditemuin beberapa lama gitu, sampai akhirnya gua itu dimasuki sama orang baru ketemu. Karena ini sebenarnya bukan gua yang apa ya, tempat umum orang lalu lalang gitu loh. Jadi itu kejadiannya udah lama banget ya tak ya? Udah lama banget. Tahun-tahun kapan tuh tak? Zaman kerajaan atau gimana? Enggak lah, enggak sampai zaman kerajaan. Udah agak-agak kesini lah. Nah, dua perempuan cantik itu. Gitu. Nah, kenapa kita tuh sempat dilarang masuk ke sana gitu ya. Yang pertama takut terbongkar aibnya itu. Takut terbongkar kalau memang si perempuan ini orang yang dicari-cari keluarganya ternyata terbunuh di sini, sampai ketahuan keluarganya. Nah, itu sampai ke bawah sampai sekarang tuh. Gitu. Jadi sama orang, jadi pelakunya ini nggak cuma satu. Makanya kenapa gua itu dijaga banyak orang, nggak mau orang masuk. Gitu. Yang gua dapat sih ceritanya kurang lebih begitu. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, ternyata terjadi seperti itu. Tapi gini tak, kalau misalnya si jelmaan itu adalah 2 orang perempuan, tapi cerita yang ada di sini itu sebenarnya ada cerita dari Pak RT yang memang masih megang wilayah sini kemarin. Jadi dia punya istri itu didatengin. Jadi gini, datangnya itu sekitar jam 10 malam, sosok macan, cuman istrinya itu seperti sadar atau tidak sadar, itu dipesankan bahwa saya akan menitipkan seorang bayi, tolong dijaga baik-baik. Dan prosesnya dari jam 10 setelah kejadian itu, pas jam 10 malam dia ngerasa sakit perutnya, dan hanya 2 jam, di jam 12 anaknya lahiran tak. Dan memang ada anaknya, cuman saya nggak mau lancang. Sempat Pak RT-nya juga ngomong kalau misalnya Mas Ivan mau ke sana, boleh dilihat aja anak saya, dibilang gitu. Dan itu sempat viral sampai ke daerah Bekasi. Jadi nah, gue masih bingung nih dengan cerita lo yang ternyata dia adalah sosoknya yang tadi mungkin. Tapi kan itu terkaan kita ya, apakah itu si perempuan itu yang menjadi jadi-jadian atau cuman karena dia ada histori di situ gitu loh. Tapi yang jelas gue dengarnya yaitu yang ceritanya Pak RT tak. Ya gue rasa sih yang macan itu sebenarnya bukan dari perempuan itu ya. Oh, jadi memang udah ada sebelumnya. Ya, bisa jadi macan itu dulunya mungkin kodamnya si pelaku, paham nggak? Oke. Kodamnya si pelaku memang dia nyatu dengan jiwanya si pelaku. Akhirnya ya kebayang lah ya, pelaku ini tiba-tiba
perempuan ini. Nanti ini agak gua sensor ya. Karena nggak boleh bahasa itu. Ya, jadi 2 perempuan ini ya bisa jadi pada saat itu kondisinya hamil si perempuannya. Ya kan akhirnya mungkin ada bahasa menitipkan anak saya. Oh mungkin. Ya mungkin. Ya mungkin dia nyambung juga sih sebenarnya ke situ, tapi yang pasti si macannya ini yang orang-orang bilang seperti macan ini ya bukan perempuan yang 2 ini, bukan. Intinya yang perempuan 2 ini dia cuma mau komunikasi kayak semacam mengadu gitu. Awalnya gue kira dia memang yang menjaga di sini di gerbang masuknya. Gue cuma minta izin, ya boleh silakan. Tapi makin sini makin kita aktivitas ya dia tuh selalu kayak mau ngomong sesuatu gitu, selalu menunjukin, tapi guanya mungkin cuek banget gitu, karena sebenarnya berbenturan gitu. Ada yang dari sini nggak ngizinin, dari sini ngizinin gitu. Itu bisa jadi nyambungan begitu. Oke, jadi teman-teman apa yang menjadi historical di sini ya paling nggak Uta mendapatkan gambaran, tapi ya lillahi ta'ala teman-teman itu kejadian yang sebenarnya seperti apa, tapi Uta benar-benar melihat seperti visualnya yang Uta ceritakan barusan teman-teman. Jadi intinya dimanapun tempat pasti ada historical, dan yang penting kita tuh bisa menghargai mereka. Insya Allah teman-teman kita nggak akan ada di dalam bahaya, tapi sudah terjawab lah ya Tak ya malam ini ya Tak ya. Oke. Thank you banget teman-teman. Ini saya sebenarnya udah ngantuk banget dari tadi, nahan merem, mata saya udah bengkak nih. Dan Uta juga udah capek banget karena dia agak menahan teman-teman, karena banyak sekali tekanan yang dia rasakan di saat explore. Dan teman-teman mungkin tadi lihat ketika kita baru mau jalan explore, Uta sempat diam. Sebenarnya dia udah nggak mau teman-teman, tapi ya akhirnya saya memaksa dan kita jalan ya Tak ya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut tidur aja nih teman-teman karena udah capek banget. Nah mungkin insya Allah besok pagi kita akan coba liatin pemandangannya teman-teman. Oke, thank you banget ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Guys, jadi gua udah bangunin Bang Ipan nih dari tadi. Udah ada sejam lebih kayaknya, tapi kagak bangun-bangun ya orang. Dengan cara yang halus dibangunin, tetap aja nggak bangun. Bongkar tendanya aja langsung biar bangun. Udah kesiangan ini. Woi. Tak, woi. Bangun. Woi, kayak ngebongkar tempat prostitusi loh. Woi, bangun. Aduh. Keburu Belanda datang. Ini gimana gua bukanya anjay? Aduh. Tak, lu kampret lu Tak. Ya guys, jadi udah bangun. Emang harus gini bangunin dia guys. Oke teman-teman, ini saya sama Uta. Kita mau kasih lihat teman-teman gimana pemandangan goanya kalau siang hari teman-teman. Oke, kita langsung ke atas ya. Saya balik dulu. Teman-teman, kita langsung naik ke atasnya supaya teman-teman bisa lihat nih. Oke, ini goanya teman-teman. Ini penampakan siangnya. Dan di dalam goa itu, di mulut goanya terdapat batu-batu besar. Ya memang sampai saat ini Kuncen pun belum dapat izin dari penunggu tempatnya teman-teman. Jadi teman-teman udah nggak penasaran ya ini penampakan siangnya. Nah teman-teman bisa lihat tuh ya, itu longsoran teman-teman. Memang agak bahaya sih karena ini terjal banget bukitnya teman-teman. Oke Tak,
mungkin kita tutup aja teman-teman. Thank you banget atas support luar biasanya. Tunggu video saya selanjutnya. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Thank you banget support luar biasanya.